Halo, selamat siang teman-teman semua ya. Halo, Siang. Halo, selamat siang. Iya. Kita hari ini podcast lagi ya, setelah podcast kemarin. Ini hari keempat nih kita mengikuti distance learning CPNS. Kita kenalan lagi aja ya. Mungkin mulai dari Boleh. aku, Sherliani Sanita, aku analis pengelola keuangan di Jawa Barat. Nextnya mungkin dari Mas David. Silakan Mas. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya David Septiawan, analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama di Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Terima kasih, Mbak Sherly. Oke, salam kenal Mas David. Nextnya Mas Dedi, silahkan. Ya, halo Mbak Serli, halo semuanya. Perkenalkan saya Dedi, pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama di Pusbangkom BPW BPSDM. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal. Halo. Next Mas Darul, silahkan Mas Darul. Iya, makasih Mbak Sherly. Halo teman-teman, saya Darvi Pratomo, penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ahli pertama dari Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyitaan Lingkungan. Oke, salam kenal Mas Darul. Nextnya di sebelah aku ada Mas Denny. Silahkan Mas Denny. Halo Mbak Sherly dan juga semuanya. Perkenalkan nama saya Denny Ferdiansyah. Saya Pranata Humas dari BP2 Jika Banten ya. Salam kenal. Salam kenal Mas. Nextnya Mas Bobi. Silahkan Mas Bobi. Halo semuanya, selamat siang. Saya Bobi Triguntoro, Pranata Humas BP2 JK Jabar. Halo, salam kenal. Next, Mbak Deborah. Halo, ini mungkin agak patah-patah ya tadi barusan semua orang ngomong patah-patah jadi ya nggak apa-apa ya. Perkenalkan nama saya Deborah Cynthia Anggraini, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Barat. Salam Oke, Mbak kenal. Deborah ini kita ke balai ya Mbak. Next, Mas Iya nih. Bintang. Halo, ini agak bergangguan nih sinyalnya. Perkenalkan, namaku Bintang Arya Sutosiswoko. Aku pengelola sumber daya air ahli pertama dan penempatannya di Direktorat Teknik. Oke, salam kenal Mas Bintang. Nah, yang terakhir ada Mas Deki. Silakan Mas. Halo semuanya, nama saya Diki Firmansyah dari analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Pisang Salam kenal. Kenal. Oke, kita udah kenal ya semua yang ada di sini. Nah, sebelum masuk nih ke pembahasan kita lumayan ringan ya dari yang sebelum-sebelumnya hari ini. Iya betul. Ya, sebelum masuk pembahasan kita nih, aku pengen tanya dulu nih, gimana kesan awal teman semua pas tahu kita belajar secara daring dalam beberapa hari ke depan nih di distance learning. Bahkan mungkin ada yang mau berpendapat. Mas Bintang gimana Mas Bintang kesannya? Pesannya saya cukup lah menerima informasi dari pemateri tentang wawasan kebangsaan sama bela negara, terutama bela negara di lingkungan sekitar kita, di negeri kita. Tapi menurut saya yang paling krusial untuk diterapkan di lingkungan kerja saya ini ya, kejujuran dan kedisiplinan dari orang-orangnya gitu. Oke. Nah, oke. Mbak Deborah, menurut Mbak Deborah, pas tahu kalau ternyata distance learning ini tuh online ya, bukan offline, itu gimana nih kesannya? Sebenarnya saya tuh
aku tuh berharapnya offline sih sebenarnya tadinya, kayak maksudnya lebih seru ya kalau offline, interaksinya juga lebih berjalan, nggak kehalang Benar, sama Mbak. video patah-patah, nggak kehalang sama teknologi yang nggak kehalang sama wifi yang buluk gitu. Kayak lebih enak aja gitu kalau di kelas, tapi ya mau bagaimana lagi ya, karena adanya efisiensi juga, dan online juga masih ada untungnya sih, maksudnya kita nggak usah mengeluarkan biaya tambahan gitu keluar kota, walaupun memang katanya dulu mah karantina dan lain sebagainya, tapi kan kalau kita keluar kota mah pasti tetap boros gitu, kita aja pasti ngeluarin uang, jadi ya oke-oke aja sih secara online, ilmunya tetap dapet, cuman kurang seru aja. Iya, kita jadinya nggak ketemu langsung ya. Mm-mm. Langsung aja nih, aku mau tanya deh ke teman-teman semua nih, materi atau topik apa sih yang paling berkesan gitu, paling nempel di teman-teman semua selama di summer ini. Mungkin bisa dari Mas David, silahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Erli. Kalau aku dari beberapa materi di agenda 1 ya, yang bikin aku tertarik ini wawasan kebangsaan sih. Karena mungkin wawasan kebangsaan aku ternyata nggak tinggi-tinggi banget dulu waktu tes juga kan gitu. Nah, jadi ketika belajar lagi itu kayak banyak banget hal-hal ternyata yang saya ngerasa tertinggal gitu. Itu sih. Bahkan 4 konsensus dasar yang pertama kali ditanyain aja saya langsung ngeblank, apa ini gitu kan. Gitu. Nah, jadi justru sekarang jadi ada pencerahan gitu. Jadi wawasan kebangsaan ini yang mana harusnya itu jadi poin fundamental buat ASN gitu ya, yang harus tahu gitu. Jadi sebagai landasan bekerja biar lebih berintegritas, nasionalisme dan profesional itu ya landasannya harus dari wawasan kebangsaan dulu sih. Seperti itu, Mbak Sherly. Oke, dari Mas Dedi ada yang mau ditambahin, Mas Dedi? Apa nih yang paling berkesan? Jadi kan di agenda 1 itu kita kan ada 4 hari ya, dari wawasan kebangsaan negara, analisis konten, pengelolaan konflik kepentingan, lalu yang analisis strategis. Bagaimana kita mau memecahkan isu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sebagai kita hanya bukan hanya memperluas wawasan kan, atau berdiri strategi juga lihat di sosmed dan sebagainya, kita cuma scroll ketawa dan sebagainya, tapi kita sekarang dilatih untuk kritik terhadap hal itu. Itu tuh ada apa sih sebenarnya? Apa namanya, efeknya apa, sebabnya apa, gitu kan kita biar Ya, aku setuju sih, aware ya sama masalah-masalah yang ada gitu. Sebelumnya aku lumayan gak ngikutin banyak hal gitu. Terus adanya ternyata itu tuh bisa sedalam itu gitu ketika dikaji ya. Oke, mungkin dari Mas Daru. Iya, makasih Mbak Sherly. Dari materi 4 hari ini semuanya penting ya buat pembekalan kita sebagai CPNS baru. Tapi kalau menurut saya itu materi yang favorit itu pertama yang isu strategis, terus sama yang algoritma kebangsaan. Nah, terus kalau isu strategis tuh kalau yang saya bisa dulu sebelum menjadi CPNS tuh kalau ada isu-isu itu cuma lewat aja gitu, lihat cuma sekedar tahu. Tapi kalau sekarang kita harus menyikapinya sebagai sudut pandang ASN lah. Terus juga apa tuh terkait yang algoritma kebangsaan itu kita juga punya PR kan biar gimana sih kalau kita tuh bisa mengeluarkan konten-konten yang bisa mengajak orang-orang tuh terkait nilai-nilai kebangsaan, terus juga keindonesiaan. Itu sih Mas Sherly. Siap Mas Daru. Mungkin next-nya nih Mas Denny. Gimana nih menurut Mas Denny apa nih yang paling nempel selama Kalau menurut aku, ya makasih sebelumnya Mbak Sherly. Kalau menurut aku ya selama 4 hari kita belajar uh, tentang agenda 1 ini ya, yang paling berkesan pasti ya wawasan kebangsaan, terus isu kontemporer, terus apalagi yang buat hari ini kan yang terbaru
ngebahas tentang aktualisasi ya, perencanaan aktualisasi. Sebelumnya juga saya belum tahu sama sekali nih tentang aktualisasi, mau bikin apa. Terus kan karena kita juga nggak ketemu langsung ya, jadi rasanya kayak boring aja gitu, harus full online gitu ya kan. Pemahaman aktualisasi ini, kalau menurut aku sih yang paling seru ya isu-isu kontemporer ya. Jadi kita ngebahas tentang ya kabur aja dulu, isu-isu yang lagi marak gitu kan, kayak kabur aja dulu, mungkin yang baru sekarang juga kayak yang bendera One Piece tuh. Apalagi di tempat saya di Tangerang benar-benar bisa ditangkap itu yang ngibarin bendera itu. Kan udah aneh banget ya sekarang. Maksudnya ya bahasan-bahasan kayak gitu tuh lucu aja kadang, tapi seru juga diikutin. Maksudnya kita jadi sebagai seorang CPNS jadi lebih 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 inilah, lebih terbuka lah pandangannya kan terhadap isu-isu yang ada sekarang gitu. Jadi lebih, benar kata Mas Daru tadi, lebih ngikutin gitu sekarang terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia, walaupun isunya random kayak tadi tuh, kayak bendera One Piece yang harus dikibarkan atau apa gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya, lumayan lucu ya. Ada Iya benar. banyak isu-isu yang mungkin menurut kita aneh gitu, tapi ternyata itu Iya, berkaitan sama nilai kebangsaan gitu ya. iya benar. Oh iya benar benar benar. Oke, nextnya Mas Bobi, gimana nih Mas Bobi 4 hari ini? Iya, terima kasih Melelahkan Mbak kan? Sherly. Overall sih masih bisa ngikutin ya, semenjak COVID udah terbiasa ya kita dengan lingkungan yang online, serba online kayak gitu. Jadi ya memang kita expect untuk bisa ketemu langsung gitu ya, tapi situasinya memang kita harus online, jadi lebih enjoy aja. Maksudnya berusaha enjoy dan menjalaninya sebaik mungkin. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya di selama pembahasannya selama ini ya em, Aku coba. sinkronus gitu ya. Sinkronus itu ada dua topik sebenarnya yang paling menarik buat saya. Yang pertama itu algoritma kebangsaan, karena dari situ tuh kita mulai menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan kayak gitu. Jadi makin kuat lagi, makin lebih lebih ngerasa kalau kita tuh punya tanggung jawab, lebih numbuhin kesadaran diri aja sih gitu. Kemudian yang kedua itu lebih ini implementasi tapisan isu ya gitu, karena di sini kita diajarin untuk bagaimana kita bisa memaparkan, menjelaskan dan mendapat gitu ya value atau mendapatkan sesuatu dari sebuah isu, kemudian akhirnya outputnya adalah sebuah gagasan inovasi gitu untuk mengadres dari isu-isu yang kita bawa kayak gitu. Jadi itu menarik sih, dari secara skill teknik kita jadi bisa belajar itu, Mas Ed. Terima kasih. Oke, Mas Bobi, ya, jadi merubah pola pikir ya. Mm-mm. Hmm. Hmm. Next, Mbak Debo, gimana nih Mbak Debo? Oke, terima kasih ya Mbak Shirley. Mungkin kalau aku nggak bisa pinpoint sih nyebut yang mana yang paling berkesan. Cuman karena ada pendalaman materi ini tuh jadi agak sadar bahwa si kurikulumnya ini disusun secara lumayan menarik gitu. Yang pertama kan dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Benar kata Mas David tadi, itu benar-benar menjadi fondasi kita mengetahui kenapa kita itu harus melakukan semuanya ini gitu. Kenapa kita harus membela negara kita, karena ya historinya yang memang layak diperjuangkan. Kemudian habis itu ya kita membahas tentang isu-isu kontemporer gitu kan. Kalau misalnya kita awalnya langsung bahas isu kan kita nggak punya landasan gitu untuk tetap membela negara di tengah isu. Dan waktu ngebahas-bahas isu juga ya kita mulai sadar bahwa memang ya isu negara ini tuh banyak gitu ya, mulai dari yang bercanda banget sampai yang serius juga ada gitu, macam-macam, entah yang sensitif atau enggak gitu, kayak betul-betul beragam gitu. Nah, habis itu baru bahas juga tentang algoritma kebangsaan, di mana kita tuh seperti kata Mas Bobi tadi juga menginternalisasi gitu nilai bela negara di dalam menghadapi isu-isu tersebut gitu. Kita harus gimana sih bersikap sebagai ASN gitu kan, nggak bisa sembarangan lagi, nggak bisa kayak warga negara biasa gitu kan. Nah, habis itu ya setelah kita belajar menginternalisasi ya diajarin juga gimana caranya untuk menganalisis isu-isu tersebut gitu di bahasan hari ini. Jadi ya menurutku susunan materinya kalau dipikir dilihat dari si pendalaman ini jadi cukup menarik dan memang udah tertata gitu untuk membantu kita ya punya pola pikir yang baru di dalam melihat isu, terutama sebagai aparatur sipil negara yang bergerak dari dalam. Mungkin kalau
Oke, Mbak Juara, thank you. Next-nya kita ke Mas Bintang. Gimana nih Mas Bintang? Kayaknya ada terkendala koneksi ya. Mas Bintang Like ini di aku Mas tidur. Bintang lagi semedi Merem. merem. Iya. Mas Oke, Bintang oke. bangun, Mas Kita Bintang. masuk Mas. Masuk. Silahkan. Iya, silahkan Mas. Mas Bintang bangun. Mas Bintang kayaknya Sahur. Mas Bintang kayaknya kita skip dulu deh ya. Kita langsung ke Mas Bobi ya, David Mas tahu Bintang. aja. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Nggak kerasa ya, Mbak. Udah mulai hampir 1 minggu nih kita belajar distance learning ya. Mulai dari belajar wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, kemudian belajar algoritma kebangsaan, dan yang hari ini juga belajar terkait bagaimana melakukan rancangan aktualisasi. Mungkin dari keempat materi itu yang paling menarik buat saya sih jujur terkait isu-isu kontemporer, Mbak. Di mana sebelumnya jujur saya termasuk orang yang cuek terhadap isu-isu yang ada di negara ini gitu. Mereka nggak pernah cuma lihat sekilas di media sosial. Tapi sekarang ketika sudah menjadi sebagai CPNS, sebagai ASN, kita tidak boleh seperti itu lagi. Kita harus peka terhadap isu-isu yang ada yang ramai gitu, isu kontemporer di negeri ini. Kita harus peka, kita harus diskusi positif dari isu tersebut. Kita harus bisa bagaimana membuat itu menjadi positif, menjadi contoh lah untuk masyarakat ya. Walaupun itu di media sosial kita tidak boleh bawa arus gitu Mbak, mungkin seperti itu. Karena dulu dari tentunya sejalan dengan apa yang tes Oke, mungkin Mas Deki, terima ya. kasih Mas Deki. Nextnya nih ya, aku mungkin ke Mas David ya. Mas David, kan kita udah bikin podcast, ya udah bikin poster, udah bikin resume, bahkan survei gitu ya. Ada banyak tugas nih yang udah yang udah dipelajarin. Iya, kalau yang menantang itu lebih ke memposisikan diri ya dari tadi seperti yang sebelum-sebelumnya Mbak Debo bahas gitu, di mana terkait isu-isu kontemporer kali ini ya saya harus memposisikan diri sebagai ASN gitu, yang mana sudut pandang saya harus netral gitu. Nah itu yang terkadang jadi agak sulit gitu, yang mana sebelumnya mungkin waktu masih kuliah, waktu masih jadi warga sipil biasa menilai isu-isunya itu lebih ke sentimen negatif mungkin dari sudut pandang saya. Nah kalau sekarang kan saya harus melihat dari sisi netral. Itu sih yang menurut saya menantang gitu bagi saya. Seperti itu Mbak Sherly. Oke, thank you Mas. Nah, kan kita udah berkolaborasi nih ya selama beberapa hari ini gitu ya. Ada yang kelompok masih sama, ada yang udah ganti-ganti kelompok. Ada nggak sih pandangan-pandangan atau pola pikir dari teman-teman yang lain gitu ya? Oh ternyata tuh kayak gini ya, tuh pola pikir teman-teman yang lain gitu. Mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan. Boleh Mas. Daru gimana Mas Daru? Iya. Eh, kalau yang pertanyaan tadi menantang sih, itu benar sih tadi yang nge-retweet dari kata Mas David tadi, kita harus menempatkan diri sebagai ASN ya. Jadi kita tuh nggak boleh tuh nggak boleh melihat dari satu sisi doang, tapi kita harus lihat berbagai sisi dan kuncinya sih kita sih harus menempatkan diri sebagai ASN, nggak boleh ikut yang kurang bisa memposisikan diri. Tapi kalau sekarang kita harus bisa mendukung lah istilahnya. Terima kasih, Mbak. Dari Mas Bobi nih, ada nggak sih harapan gitu
yang udah kita pelajarin selama ini nih, harapan dari Mas Bobi itu apa sih sebenarnya gitu untuk teman-teman yang lain gitu dari materi yang udah Iya. Jadi kalau dari saya sih nilai-nilai kita pensiun, menjalankan tugas. Amin. Benar juga tadi kata Mas David ya. Harus bisa menempatkan sebagai ASN yang udah diajarin gitu, nilai-nilai ASN kayak gitu. Jadi memang dasarnya kita ini memang harus cinta tanah air dulu ya, supaya yang kita pikirkan itu lebih ke masyarakat gitu ya. Memang kita juga perlu dipikirkan, tapi kayaknya kita di sini sebagai tugas abdi negara, memang udah judulnya mengabdikan diri, tapi mengabdikan dirinya tuh dalam keadaan sangat siap gitu, baik secara fisik maupun mental kayak gitu. Jadi benar kata Mas David. Iya, terima kasih Mas Bobi. Tapi menurut Mbak Shirley apa sih yang menantang dari pembelajaran selama 1 minggu ini dari Mbak Shirley nih sebagai host? Coba saya tanya. apa ya? Ya, kalau buat aku sebenarnya yang paling menantang itu ini ya, sinyal ya. Sinyal. Kebetulan sinyal di sini lumayan sulit ya, lumayan susah gitu. Jadi sometimes pas materi aku ke skip beberapa part karena nge-lag gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau materinya mungkin ya penyampaian dari pematerinya juga bagus gitu. Mungkin kurikulumnya juga udah bagus. Jadi aman sih. Oke, aku mungkin ada yang mau kasih pandangan atau pendapat gitu sebelum kita tutup nih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, ada yang mau menambahkan? Mas Bintang udah masuk lagi belum? Mas Bintang hilang, tadi turun, Iya, sekarang hilang. Buat output rekamannya nggak ada. Nah, Oh, udah bisa boleh. tanya. Silahkan boleh. Mas Bintang. Ini ada nih. Coba Sebentar. pandangan dari Mas Bintang atau mau ngasih kesimpulan? Boleh dari Bintang kita. Siapa? Halo. Assalamualaikum. Kita Mas Bintang, sorry ya Mas Iya, Bintang ya. lanjut Mas Bintang. Lanjut Mas Bintang. Ya, kesimpulannya Lasarin itu setiap materinya itu penting untuk kita pahami ya sebagai CPNS di Kementerian PU ini, karena memuat nilai-nilai dasar kita sebagai CPNS dan sebagai lingkungan dari society itu sendiri ya. Apabila pasti kita juga banyak kendalanya juga sih, kayak lecture online ini pasti banyak nggak fokusnya, kadang kendala wifi yang kayak trouble gini ini kan juga sebagai kendala ya mungkin buat pelajaran aja di next latsar gitu sih. Oke, siap Mas Bintang. Mbak Dep, ada yang mau ditambahkan Mbak Dep sebagai penutup? Mungkin kalau dari saya mau menyemangati kita semua aja ya. Kita sudah berada di hampir di penghujung agenda pertama dari, saya lupa 3 atau 4 agenda. Semoga kita juga tetap semangat terus menjalankan semuanya dengan baik. Setiap podcast, setiap artwork, setiap tulisan, setiap tugas kelompok, setiap survei yang harus kita kerjakan, semoga semuanya selesai dengan baik. Meski semuanya terasa panjang, tapi pasti beres. Dan juga semoga sinyal kita kuat sampai akhir, teman-teman. Semangat semuanya. Udah itu aja mungkin dari aku. Amin. Oke, Mas Dedi. Kalimat penutupnya Mas Tetap Dedi. semangat aja ya semuanya. Tetap beli-beli kuota kalau misalnya wifi-nya jelek dan sebagainya. Semangat semuanya. Mudah-mudahan bisa lancar sampai nanti akhir agenda 4 aktualisasi dan mungkin seminar kita lulus jadi PNS. Amin. Gitu. Amin. Oke, Mas Denny mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemateri kita gitu sebagai penutupan. Mas Denny belum ada suaranya Mas Denny. Masih di mute Mas. Ya, semoga kita semua masih bisa ketemu ya sampai bela negara. Kan bela negara doang kan kita yang ketemu itu ya. Kalau nggak salah ya. Harusnya sih ya. Lumayan kan 5 hari itu bisa ketemu langsung gitu. Jadi semangat aja terus deh.
lancar terus. Iya, siap. Terakhir Mas Deki. Ya, buat teman-teman semua, pokoknya tetap semangat. Ini baru seperempat perjalanan ya, baru agenda 1 dari 4 agenda. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai dengan akhir. Semuanya bisa diangkat, nanti lulus lancar ini jadi PNS semuanya. Amin. Amin. Oke, thank you teman-teman semua atas podcast hari ini ya. Kalau dari aku kesimpulannya apa yang udah kita pelajari di 4 hari ini, ya aku sangat setuju dengan yang tadi Mbak Deborah bilang kalau kurikulumnya disusun dengan baik gitu, dan itu membuat pola pikir kita jadi lebih teratur, dan tadi juga Mas Bobi sampaikan gitu ya, mengajarkan bagaimana kita berpikir sebagai ASN gitu. Nah, aku juga berterima kasih buat pematerinya gitu ya, udah memberi kita banyak ilmu lah intinya melalui semua proses yang kita lalui beberapa hari ini gitu. Nah, mungkin sampai sini aja podcast kita hari ini ya teman-teman semua. Thank you atas waktunya, teman-teman sudah meluangkan waktunya hari ini. Mungkin segitu aja dari aku sebagai host hari ini. Thank you semuanya. See you. Thank you. Bye-bye. See you.